Oke, Kadek silakan dipimpin doa dulu. Baik. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, 11 MIPA 6. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Sudah pada sarapan semua? Belum, Bu. Nggak bisa sarapan pagi, Bu. Nggak bisa sarapan pagi. Din, kameranya kenapa miring gitu sih, Din? Bu Rizky pening ngelihatnya. Nah, kayak gini aja, Din. Pening Bu Rizky ngelihatnya, Din. Ya Allah, kayaknya palanya ikut kleng miring juga. Oke, Saisa, Rafael, Sabrina, silakan di open cam. Hari ini Bu Rizky akan menjelaskan materi tentang bab 3 atau KD 3.3 untuk bahan ulangan kita ya. Jadi mid semesternya kalau rencananya dari bab 1 sampai dengan bab 3 ya nak ya. Nah, silahkan dibuka modul kalian. Kalau di buku interaktif ekonomi itu halaman 30. Tapi kalau yang tidak ada, silakan buka modul BSE yang udah Bu Rizky kasih di LMS. Nah, kalian sudah ngambil buku belum? Ngambil pinjaman buku belum di sekolah? Belum, Bu. Belum. Kayaknya udah disuruh belum untuk meminjam buku? Udah kan? Segera diambil ya nak, karena kan sisa 2 bab lagi, nanti 2 bab itu kalian Ibu suruh presentasi. Oke, kita mulai. Kalau yang di buku ekonomi itu halaman 30. Oh iya, sedikit Bu Rizky menjelaskan. Kemarin kan Ibu Rizky kasih tugas yang KD 3.1. Per hari ini sampai dengan hari Sabtu itu deadline untuk soal-soal pilihan ganda di KD 3.2 ya nak ya. Semalam Adi. Kenapa? Mau nanya, itu yang dikumpulkan hari Rabu malam itu UK1, UK2 sama PH doang kan, Bu? Iya, tapi di materi KD 3.1. KD 3.1. Oh iya. Nah, selesai kalian jawab di buku, kalian input jawaban pilihan A, B, C, D, E-nya itu di link yang Ibu kasih, dan bukti kalian sudah mengerjakan di buku kalian. Jadi nanti langsung koreksi otomatis, kalian dapat berapa, tahu nilainya. Dan juga sudah Bu Rizky kasih jawaban yang benar. Jika salah, bisa langsung dibenerin untuk bahan belajar. Gitu, ya. Karena kalau pakai Zoom atau Google Meet waktunya terbatas. Oke, sekarang Ibu mau menjelaskan materi. Ibu share screen dulu. Materi bab 3 tentang ketenaga kerjaan. Boleh dibuka PDF-nya yang Ibu taruh di LMS juga. Seperti itu yang di LMS. Sudah kelihatan apa belum layarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini materi tentang ketenaga kerjaan. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Kalau 3.1 kita belajar pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan negara. 3.2 kita belajar tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, di mana pendapatan nasional itu adalah kategori penentu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ya. Nah, titik 3 ini lanjutan dari KD 3.2. Karena ketenaga kerjaan itu hubungannya apa sih dengan pembangunan ekonomi? Nah, sekarang kita lihat materinya. Mulai dari pengertian tenaga kerja. Silakan dibuka yang ada buku halaman 30. Adin ada bukunya nggak, Din? Kalau buku cetaknya belum, Bu. Waktu itu mau ambil, katanya di perpustakaannya masih berantakan, jadi belum bisa diambil. Oh, gitu.
Oke. Kalau di sini ada yang punya buku interaktif ekonominya nggak? Buku yang Bu Rizky share waktu itu. Jadi Bukunya kalian nggak ada Bu, ngerjain kalau soalnya LKS-nya ada Bu. LKS-nya ada. Oke. Nah, di LKS itu ada tentang pengertian ketenaga kerjaan. Pengertian ketenaga kerjaan itu peraturannya ada di dalam Undang-Undang nomor berapa di sini, Nak? Di share screen yang Ibu tampilkan, ayo dilihat. Sudah kelihatan apa belum? Sudah, Bu. Nah, oke, bentar Ibu connect dulu ya. Aduh, kok error lagi? Sebentar. Nah, ini materi tentang ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan ini tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Jadi kalau ada pertanyaan undang-undang berapakah yang mengatur tentang ketenaga kerjaan, yaitu adalah Undang-Undang Republik Indonesia, bukan Undang-Undang Dasar ya, Nak. Beda antara UUD dengan UU. Kalau UUD adalah Undang-Undang Dasar. Kalau dasar, kalau ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Pengertian tenaga kerjanya di situ apa? Ayo, silakan dibaca. Nah, ini ya. 13. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Maksudnya seperti ini. Ini kan ketenaga kerjaan, berarti dia membahas tentang si tenaga kerja. Sebelum bekerja itu mulai dari kesempatan kerja atau lowongan pekerjaannya. Selama bekerja ini maksudnya adalah masalah upah, gaji, kewajiban, hak ini selama bekerja. Dan sesudah masa kerja ini artinya pada saat dia sudah pensiun mendapatkan apa rewardnya. Nah, itu sesudah masa kerja. Sampai di sini kalian paham atau tidak tentang ketenaga kerjaan? Halo, Mipanam. Ya, Ibu ulangi, ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sesudah masa kerja. Nah, ini dia. Lalu, kita bahas selanjutnya, ketenaga kerjaan udah. Ini sekarang pengertian tenaga kerjanya. Di layar sudah tampil kelihatan? Nah, ini masalah tenaga kerja. Tenaga kerja masih di dalam Undang-Undang Nomor 13 juga, tapi di sini pasal berapa, Nak? Ayo. Ini di layar yang udah Ibu tampilkan, ayo pasal berapa? Pasal 1 ayat 2. Ayat 2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2000. Kalau masalah ketenaga kerjaannya ini, khusus pengertian tenaga kerja itu adalah Undang-Undang Nomor 13. Kalau pengertian tenaga kerja itu artinya setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, ya. Jadi setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk atau guna menghasilkan barang atau jasa, memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat, itulah yang disebut dengan tenaga kerja. Seperti di sini di gambarnya udah ada beberapa contoh tenaga kerja. Coba kalian sebutkan beberapa contoh tenaga kerja apa saja? Ini sesuai di gambar ini. Ayo, gambar ini. Kelihatan nggak gambarnya? Ada gambar koki, ada gambar guru, ada gambar montir, ada di sini misalnya
dokter, ada arsitek. Ini adalah contoh beberapa tenaga kerja. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, ya, baik itu barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Itu tenaga kerja. Tenaga kerja menurut sifatnya apa di sini yang pertama, Nak? Dibagi Tenaga kerja jasmani dengan ya, sama kayak pembagian kebutuhan. Ada menurut sifatnya kebutuhan jasmani dengan rohani. Tenaga kerja juga. Kalau dia jasmani berarti dia bekerja menggunakan fisiknya, fisik atau badan. Kalau dia rohani berarti bekerja menggunakan ide-ide atau pemikiran dia. Ide-ide itu kan yang ada di kepala. Nah, tenaganya tenaga dalam atau pemikiran. Kita lihat di sini contohnya yang jasmani apa saja, Nak? Supir, montir. Kalau misalnya tenaga ya bangunan, kuli bangunan, itu berarti tenaga kerja jasmani atau rohani? Jasmani. Jasmani. Karena dia menggunakan tenaga fisik. Petani, nah itu juga berarti jasmani. Kalau rohani dia menggunakan pemikirannya, contohnya di sini direktur. Guru. Ya, guru, konsultan, manajer. Nah, kalau misalnya seorang psikolog itu berarti jasmani atau rohani ya? Rohani. Rohani ya. Arsitek itu berarti apa? Rohani. Arsitek itu dia mensketsa sebuah gambar bangunan, memikirkan gimana bangunannya itu supaya kuat, kokoh, bentuknya bagus. Nah, itu berarti dia rohani, ya. Lanjut, tenaga kerja menurut kualitas. Ada tenaga kerja terdidik. Terdidik itu artinya harus sekolah formal. Sekolah formal itu artinya sekolah resmi yang tingkat tinggi. Kayak misalnya Bu Rizky jadi guru. Sebelum jadi guru, Bu Rizky harus kuliah dulu, kuliah keguruan. Nah, dokter itu harus ngambil pendidikan kedokteran, harus koas. Nah, itu berarti tenaga kerja terdidik. Arsitek itu juga tenaga kerja terdidik karena harus kuliah dulu jurusan arsitek. Paham atau tidak yang tenaga kerja terdidik? Paham, Bu. Yang kedua, tenaga kerja apa di sini? Terlatih. Kalau tenaga kerja terlatih, dia itu memiliki keahlian tetapi karena pengalaman kerja. Contohnya adalah montir di bengkel. Dia tidak sekolah khusus, tidak sekolah khusus di bidang montir, nggak ada universitasnya. Mungkin dia hanya kursus atau SMK. Tapi karena dia sering mengerjakan sebagai montir, belajar dari pengalaman kerja, dia menjadi tenaga kerja terlatih. Contohnya supir angkutan. Supir angkutan itu tidak ada kuliahnya, tapi harus latihan. Itu namanya pengalaman kerja. Paham atau tidak yang terlatih? Paham. Paham. Yang ketiga apa di sini? Yang ketiga, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Kalau tidak terlatih dan tidak terdidik, contohnya berarti dia itu tidak memerlukan pendidikan tertentu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Contohnya adalah asisten rumah tangga, tukang sapu. Nah, kalau seperti itu, dia tidak perlu kuliah atau kursus, tetapi bisa mengerjakan hal-hal pekerjaan tersebut. Sampai sini kalian paham atau tidak jenis-jenis tenaga kerja?
Kalau materi jenis-jenis tenaga kerja ada di halaman 31 di LKS kalian, tetapi harus di-scan barcode. Cara scan barcode-nya sudah Bu Rizky jelaskan ya. Gimana? Nah, ini menurut fungsi pokok perusahaan. Ada tenaga kerja produksi, pemasaran, sama umum. Kalau produksi itu berarti dia berkecimpung langsung dalam proses pembuatan. Misal si Kadek ini bekerja di pabrik robot di Jepang. Kadek ini adalah bagian perakitan. Berarti Kadek bekerja di bagian produksi karena mau menciptakan si barang atau jasa tersebut. Paham atau tidak? Paham. Kalau si Adin kerjanya di bagian pemasaran, tugasnya dia bikin kontennya, terus menjualnya, mencari tokonya, men-setting tokonya, buat iklannya, berarti dia di bagian Distributor. pemasaran atau distribusi atau penjualan. Ya. Atau si Adin tugasnya nganterin orang-orang yang pesen robot terus dianterin sama Adin ke toko mana, ke rumah mana, itu berarti pemasaran. Kalau si Rafael, dia misalnya tugasnya bagian HRD atau dia bendahara. Tugasnya ngedata gaji karyawan, ngedata absen karyawan. Berarti dia tenaga kerja yang ketiga. Tenaga kerja apa di sini? Nih yang Ibu goyangin mouse-nya. Tenaga kerja apa? Tenaga kerja umum dan administrasi. Iya, betul Laisa. Paham sampai di sini, Nak? Ada produksi, pemasaran, yang ketiga umum dan administrasi, ya. Sekarang menurut hubungannya dengan produk, kalau tadi fungsinya, fungsi dalam perusahaan. Hubungan dengan produk, ada tenaga kerja langsung dengan tenaga kerja tidak langsung. Hampir mirip kalau tenaga kerja langsung ini yang ini, hanya bagian produksi saja. Tenaga kerja tidak langsung berarti yang bagian pemasaran, bagian tenaga kerja umum, administrasi. Ini maksudnya tenaga kerja tidak langsung. Paham atau tidak sampai di sini? Paham? Ngerti MIPA 6? Paham, Bu. Oke. Next ya. Kalau tadi tenaga kerja, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan. Sekarang angkatan kerja. Angkatan kerja pengertiannya apa di sini? Penduduk dalam Usia kerja. usia, Kerja. ya, penduduk dalam usia kerja. Terus umurnya berapa di sini? 15 tahun ke atas. Nah, ini ada 15 tahun ke batasannya. atas. Yang disebut dengan angkatan kerja, tenaga kerja itu jadi dibagi menjadi dua. Tenaga kerja itu dibagi menjadi dua. Nih, slide-nya yang ini. Bentar. Nah, tenaga kerja itu dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu umurnya 15 tahun ke atas. Kalian apakah sudah disebut dengan angkatan kerja? Sudah. Nah, berarti Sudah, kalian itu Bu. adalah angkatan kerja karena umurnya di atas 15 tahun. Batasnya berapa? 14 aku, Bu. 14 tak Kadek? Mana mungkin? Iya, Bu. Iya, nah. 14 masih SMP, kamu kelas 1, kelas 3. Oke, lanjutin. 15 sampai dengan 64 tahun, itu angkatan kerja. Tapi tadi lawan angkatan kerja itu adalah bukan angkatan kerja. Berarti kalau bukan angkatan kerja umurnya berapa, Nak? Di atas 64 tahun. Nah, di atas 64 tahun sama, tadi kan mulainya 15 tahun sama. Di bawah 15 tahun. Oke, paham ya Nak ya sampai di sini? Kalau Paham. bukan angkatan kerja di bawah 15 tahun, di atas 64 tahun atau orang pensiunan. Jadi Lansia. anak-anak, iya, anak-anak dan lansia pensiunan. Kalau anak-anak di bawah 15 tahun bukan angkatan kerja.
Bu mau Paham nanya. sampai di sini? Paham, paham. Bu mau Oke. Paham, Bu. Ini cara menghitung partisipasi angkatan kerja. Cara menghitung, caranya adalah menghitung total orang yang bekerja dibagi dengan jumlah penduduk kali 100%. Misal orang penduduk Indonesia ini ada 80. Ntar Ibu aktifin pena dulu ya. Ntar. Nah, sekarang kita lihat kalau jumlah penduduknya 80.000, dari 80.000 penduduk itu atau 8.000 aja, 8.000 yang bekerja hanya 800 orang. Nah, tunggu Ibu aktifin dulu penanya. Ini masih loading. Karena wait, masih muter. Aduh, kok hilang sih malahan. Oke, Bu taruh di sini aja di slide. Oke, sekarang ini contoh soalnya. Misalnya diketahui jumlah penduduknya itu ada 8.000 ya, penduduk, jumlah penduduk. Lalu orang-orang yang bekerja ada 800 orang. Nah, ini yang bekerjanya segini. Kita akan menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja itu artinya orang-orang yang bekerja itu ada berapa sih? Itu tingkat partisipasi. Caranya gimana tadi? Masih ingat atau enggak rumusnya? Halo, Mipa. Jumlah apa yang bekerja sama jumlah penduduk jumlah pekerja dibagi jumlah Nah, penduduk iya. dikali 100%. Betul, Kadek. Ini jumlah orang yang bekerja dulu. Tampil nggak nak di layar kalian? Tampil, Bu. Tampil Bu, tampil. 800 dibagi dengan 8.000 dikali 100%. 0 di atas coret 2, berarti 0 di bawah juga coret 2 ya. 8 bagi 8, kalau ini 8 tinggal 8 dibagi 80. Berarti 8 bagi 8 1. Ini juga 1, tapi masih punya 0. 0,1. Ya, 1/10 ya. Ini coret 1, ini coret 1. Sisanya berarti 10 dikali 1 sama dengan 10%. 10. Nah, berarti orang yang bekerja hanyalah 10%. Paham atau tidak sampai di sini? Paham, Bu. Paham Bu, paham. Ya. Paham ya. Nah, itu contohnya. Sekarang kita lanjut lagi. Ini angka ketergantungan. Kalau angka ketergantungan itu dia rumusnya adalah penduduk di luar usia kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja kali 100. Kalau ini untuk memperhitungkan kira-kira dari angkatan bekerja ini masih ada nggak sih orang-orang tua yang bekerja? Nah, misalnya yang bekerja yang usia 64 tahun itu masih ada 20 orang.
total penduduk yang usia bekerjanya misalnya 400 orang. Nah, orang lansia atau anak-anak yang bekerja ini 20 dibagi 400 dikali dengan 100%. 0 atas coret 1 coret. 2 dibagi 40. 2 bagi 2 1, 40 bagi 2 berapa, Nak? 1/20. Ya, di sini 20. Terus 20 dibagi dengan 100. Ayo, berapa? 20 bagi 20, 1. 100 bagi 20 itu sama dengan 5. 5. ya, ini noh. Adam. Berarti ada 5% ketergantungan atau dependensi rasionya. Ada 5% karena ada beberapa orang tua yang harusnya udah pensiun tapi masih bekerja. Itu namanya dependensi rasio. Paham ya, Nak ya? Next, Paham, Bu, sekarang paham. kesempatan kerja. Kalau kesempatan kerja itu pengertiannya adalah lowongan pekerjaan atau keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan. Itulah yang disebut dengan kesempatan kerja. Istilah lainnya adalah lowongan kerja. Ketersedianya lapangan kerja. Pernah lihat nggak iklan lowongan kerja? Pernah di HP, Bu. Nah, Di HP. nanti tugas KD 3.3 tugas keterampilan Ibu suruh cari lowongan kerja yang bentuknya hard copy, bukan yang di HP, tapi yang bentuknya ada di media cetak. Pernah lihat nggak di media cetak mana yang ada lowongan kerjanya? Jarang itu, Bu. Dia. Jarang. Jarang, Bu, gara-gara pandemi, Bu. Iya, Bu. Kamu beli koran yang harganya 1.000, di situ ada lowongan pekerjaan 1 halaman, ya. Kamu Koran nanti, dapatnya juga nggak pernah beli koran, Bu. ya nanti kamu beli, kan cuma 1.000. Nggak Ada tahu di mana nggak di ada. kampung? Kerja nggak, Bu? Nanti ada nggak dek jualan koran di kampung? Nggak tahu, Bu. Sini juga nggak pernah beli, Bu. Iya tah? Iya. Waduh. Ya udah, nanti carinya yang di media online boleh, yang penting harus ditulis kembali atau di print out ya. Kalau Oke, enggak sekarang minta di browser-browser itu aja, Kat, di apa di dealer-dealer gitu, katanya ada tuh. nah iya, kamu minta jangan nyolong tapi ya adek. Aduh. Enggak lah, nyari di internet aja lah, Bu. Ya, Enak kalau oke, boleh. Si Dwi dari tadi pose-pose terus, ngapa sih Dwi? Ibu gagal fokus jadinya. Pengen komen tapi nanti kamu kabur kalau Ibu komen. Kamu dari tadi Ibu record soalnya loh Dwi. Nanti recordnya Ibu tunjukin ke sekolah nanti kayak mana, Wi? Wah, boleh tuh, Bu. Bilang ntar artis baru gitu, Bu. Soalnya ini Ibu record loh, Nak, ya. Oke, Ibu lanjutkan, Nak. Ini hubungan antara penduduk, tenaga kerja, sama angkatan kerja. Kita lihat bagannya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan, Bu, kelihatan. Penduduk dibagi 2 ya, Ibu agak cepat. Penduduk dibagi 2, penduduk usia kerja sama penduduk di luar usia kerja. Penduduk di luar usia kerja itu yang tadi Bu Rizky bilang masih anak-anak. Nah, yang ini masih, aduh besar banget. Yang ini masih anak-anak, yang ini lansia di atas usia kerja. Kalau yang penduduk usia kerja itu 15, ih Allah kok gede banget sih. 15 sampai 64 tahun. Ya. 15 sampai dengan 64. Kalau yang di bawah usia kerja ini berarti under 15, yang di atas usia di atas usia kerja, sorry berarti ini lambangnya salah. Ini 1564, yang ini berarti di bawah 15, yang ini di atas 64 ya, di atas usia kerja. Terus angkatan kerja ini dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang udah bekerja dengan yang masih menganggur atau pengangguran.
Kursornya Ibu liatin, kalian kelihatan apa nggak kalau kursornya Ibu goyangin? Terlihat, Bu. Kelihatan nggak kursornya, Nak? Nih, Ibu gedein lagi. Nah ini ya. Nih, Ibu besarkan. Jadi ini 15 sampai dengan 64 tahun. Kalau yang ini di bawah 15, yang ini di atas 64 tahun atau lansia. Yang ini angkatan kerja. Penduduk usia kerja itu dibagi menjadi yang nomor ke-1 adalah angkatan kerja, yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja ini karena dia masih sekolah, jadi ibu rumah tangga dan lain-lain. Misal kalian ini adalah penduduk usia kerja tapi masih sekolah. Nah, sekarang yang angkatan kerja dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu dia bekerja, yang kedua dia masih menganggur atau menjadi pengangguran. Ibu tulis di sini mencari pekerjaan ini atau pengangguran. Pengangguran. Nah, pengangguran itu artinya misal ada kakak sepupu kalian sudah 25 tahun udah lulus kuliah, tapi belum mendapatkan pekerjaan atau baru resign. Itu berarti termasuk kelompok yang ini, mencari pekerjaan atau menganggur. Menganggur itu nanti ada beberapa alasannya, nanti Bu jelasin ya. Sekarang yang bekerja ini ada yang disebut dengan bekerja penuh, ada yang setengah menganggur. Disebut dia bekerja penuh kalau dia 1 minggu kerjanya 40 jam per minggu. Nah, atau bisa dihitung 1 harinya itu lebih dari 7 atau 8 jam. Misalnya Bu Rizky kerja dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore ngajarnya. Berarti Bu Rizky adalah kelompok angkatan yang bekerja secara penuh atau full. Tapi kalau Bu Rizky hanya sebagai guru privat, ngajarnya hari Senin, Rabu, Kamis aja, berarti Bu Rizky kelompok setengah menganggur karena bekerjanya belum full. Paham atau tidak sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Ini mapel Ibu udah habis ya jamnya ya? Udah sih, Bu. Iya, pelajaran apa habis ini? Sejarah. Oke, sejarah Google Meet ya? Nggak tahu, belum ada, Bu. Ini belum dicat dari gurunya. Dan prawira, Bu. Apa? Kerjain latihan intan prawira. Oke, Nak, kalau begitu mapel Ibu udah habis. Kalau bisa kalian mempelajari materi selanjutnya yang tentang upah ya, Nak. Nanti kita ulangannya sampai bab 3. Kalau ada yang nggak paham silakan ditanyakan ya. Jangan lupa tugasnya KD 3.2 mulai dikerjakan. Dibagi aja. Adin ngerjain uji kompetensi 1 nomor 1 sampai 10. Tahu aja, Bu. Uji kompetensi 2 1 sampai 10. Tahu aja, Bu. Ya tahu lah yang penting kalian mengerjakan ada usahanya daripada Ya, Bu. kalian sama sekali nggak punya usaha. Ya. Ntar saya kumpul, Bu, yang tugas hari Rabu ini, Bu. Oke. Baru pulang soalnya, Bu, semalam. Oke, tapi jangan juga si Dwi nanti gua kasih jawabannya asal-asal aja lah, biar kadek nilainya kecil. Jangan, kasihan. Ya. Duit biasa itu, Bu. Duit kayak gitu, Bu. Nah, yang penting kalian bekerja sama, tapi jangan tatap muka, jangan mampir ke rumah Adin, menghindari virus CFD. Ya. Nanti alasannya tugas ngajakin di rumahnya, Bu, buat ngerjain gitu, Bu, biar paham gitu. Tapi gua nggak mau aku nggak mau gitu, Bu. Jangan, nggak usah. Kalau ke rumah kamu kejauhan, Kadek, nanti Bu Rizky ikut sekalian. Iya itu, Bu. Dinda marahin aja itu, Bu. Nah, ya. Oke.
Nanti silakan bekerja sama tekad dengan Rafael, dengan Hailesa juga boleh ya. Silakan di open cam, buka semua kameranya. Ibu mau screenshot. Kadek ini makan terus setiap Google Meet. Bolehnya minum, Kadek. Ayo tekad silakan. Enggak, Ya. Bu. Rafael, diajakin kerja kelompok. Nah, Rafael siswa baru kan, Rafael? Aduh, tekad habis makan itu, Bu. Udah selesai, Bu. Oh, udah selesai. Ya. Bu. Yang penting kalian pakai via WhatsApp video call boleh ya. Oke, Ibu screenshot dulu, tampilkan wajah terbaiknya. Dwi jangan tangannya mau di dokumen, Dwi. Ayo. Saisa pergi kemana? Ayo ditampilkan wajah cantiknya. Ibu hitung ya. 1, 2, 5. 3. Oke, sebentar. Ibu taruh dulu. Ntar ya, Nak, agak loading. Kok bacaannya nggak ada rapat? Vergi X ini siapa? Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada yang telah hadir hari ini. Jangan lupa belajar, semoga nilainya bagus dan nilai-nilainya nanti bisa dipergunakan untuk kalian mencapai cita-cita sekolah kedinasan ataupun masuk ke PTN, cita-cita kalian yang kalian idam-idam. Amin. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Nipana. Sama-sama, Bu. Adam berisik, kok ibunya lagi.